Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaga. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata, tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang menggantung di antara pepohonan besar yang mengelilingi desa Lembah Hitam. Kabut turun pelan, menutup jalan setapak sepanjang desa yang sudah dari dulu dikenal sebagai desa yang tidak pernah tercantum di peta manapun. Orang-orang yang bukan warga biasanya tidak sengaja sampai ke sana. Dan yang pernah tersesat masuk ke Lembah Hitam selalu bilang bahwa mereka seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Entah benar atau tidak, tapi begitulah cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Di tengah desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Sifatnya ramah, pekerja keras, dan dikenal sebagai orang yang tidak pernah membuat masalah. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, tapi ia selalu mencoba tetap tegar. Ayahnya sudah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan saat bekerja di luar desa. Sementara ibunya sedang sakit keras dan memerlukan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Usaha kecil keluarga mereka, sebuah warung sembako, hampir bangkrut karena hutang menumpuk dan pelanggan semakin sedikit. Raka mencoba tetap kuat, tapi siapapun bisa melihat betapa berat beban hidup yang ia tanggung seorang diri. Setiap malam, Raka selalu duduk di teras rumah bambunya sambil memandangi jalan kecil yang mengarah ke pinggir hutan. Bukan karena ia menunggu seseorang, tapi karena di tempat itulah angin paling sering berhembus membawa suara-suara aneh yang tidak pernah ia pahami. Entah suara binatang, entah suara manusia, atau mungkin sesuatu di antaranya. Ia terbiasa mendengarnya sejak kecil, tetapi belakangan ini, suara itu terdengar semakin jelas dan semakin sering muncul. Di sela pikirannya yang kusut dan rasa cemas yang menumpuk, ia mulai mendengar bisik-bisik dari beberapa warga desa. Nama yang sering disebut adalah Mbah Rengga, seorang dukun tua yang tinggal sendirian di rumah kecil di tepi hutan. Tidak ada yang tahu kapan Mbah Rengga pertama kali tinggal di desa itu. Tapi ada rumor bahwa ia tidak berasal dari desa manapun yang dikenal orang. Sosoknya aneh, sikapnya dingin, dan matanya seringkali seperti sedang menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Namun ada satu hal yang membuat warga desa diam-diam mendatangi rumahnya. Pesugihan. Konon, siapapun yang berurusan dengan Mbah Rengga selalu pulang dengan kondisi berbeda. Ada yang mendadak kaya, ada yang sukses besar, dan ada pula yang hidupnya berubah total dalam semalam. Tapi tidak ada satupun yang mau menceritakan bagaimana prosesnya. Mereka selalu diam, seolah-olah ada sesuatu yang mengunci mulut mereka. Dan sebagian dari mereka, setelah beberapa tahun, menghilang satu persatu. Tidak jelas kemana. Raka tahu semua itu dari cerita orang. Ia bukan tipe orang yang mau percaya hal-hal begitu. Tapi keadaan keluarganya membuatnya mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Malam itu, setelah ibunya kembali muntah darah dan badannya makin melemah, Raka merasa tidak punya pilihan lain. Ia duduk di samping ibunya, memegang tangan yang sudah dingin, dan tanpa sadar air matanya jatuh. Ibunya hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Raka tahu, kondisi ibunya tidak akan membaik tanpa biaya pengobatan. Dalam keadaan kacau itu, ia akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Mbah Rengga. Langkahnya berat, dadanya sesak, dan setiap langkah terasa seperti menapaki jalan yang tidak seharusnya ia lewati. Rumah Mbah Rengga berada di ujung jalan desa, melewati ladang kecil yang sudah lama tidak terurus. Udara di sekitar rumah itu selalu lebih dingin dari tempat lain. Tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika ia mengetuk pintu, tidak ada respon. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Baru setelah ketukan ketiga, pintu kayu itu terbuka perlahan
dan aroma kemenyan yang pekat langsung menyergap indera penciumannya. Di balik pintu, berdirilah Mbah Rengga dengan wajah berkerut penuh garis-garis tua. Sorot matanya tajam tapi kosong, seperti mata seseorang yang sudah lama tidak merasa takut terhadap apapun di dunia ini. Tanpa mengatakan apa-apa, Mbah Rengga mempersilahkan Raka masuk. Ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh yang Raka tidak tahu namanya. Ada kendi tua yang retak, patung-patung kecil dari kayu hitam, dan segumpal rambut yang diletakkan di mangkuk tanah liat. Di sudut ruangan, beberapa lilin menyala, meski cahayanya tidak mampu mengusir gelap yang memenuhi seluruh rumah. Sudah, akhirnya datang juga, ujar Mbah Rengga. Suaranya serak seperti suara seseorang yang jarang berbicara. Raka menelan ludah. Saya ingin meminta bantuan. Ibu saya sakit dan saya tidak punya cara lain. Dukun tua itu memperhatikan Raka lama sekali, seperti sedang membaca pikirannya. Bantuan yang kau inginkan bukan bantuan biasa. Kau datang ke sini bukan untuk obat. Kau datang ke sini karena ingin mengubah nasib. Raka terkejut. Ia merasa seolah-olah pikirannya diseret keluar secara paksa. Ia ingin menyangkal, tapi apa gunanya berbohong? Ia benar-benar datang karena tidak lagi punya pilihan. "Iya," jawab Raka pelan. "Kalau ada cara apapun, saya akan melakukannya." Mbah Rengga mengangguk pelan. "Kalau begitu, kau harus tahu konsekuensinya. Pesugihan bukan jalan mulus. Tidak ada yang gratis. Semua ada yang ditukar. Kalau kamu sudah masuk, tidak ada jalan kembali." Raka menggigit bibirnya. "Saya sudah siap," katanya, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Dukun tua itu memejamkan mata sebentar, lalu mengeluarkan sebuah kantong merah kecil yang terbuat dari kain kasar. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan sebuah benda hitam berbentuk seperti batu kecil yang ujungnya tajam. "Ini adalah tanda awal. Ritualnya akan dilakukan besok malam di tengah hutan. Kamu hanya harus mengikuti perintahku. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kau tidak boleh ragu. Arwah penjemput tidak suka keraguan." Raka mengangguk, walaupun tangan dan kakinya mulai bergetar tanpa ia sadari. "Bawa batu ini pulang," kata Mbah Rengga. "Letakkan di bawah bantalmu malam ini. Jangan disentuh siapapun." Raka menerima batu itu dengan hati-hati. Saat menyentuhnya, ia merasakan sensasi dingin yang menusuk seperti jarum. Benda itu seolah-olah hidup, berdenyut pelan di telapak tangannya. Ia berpamitan dan keluar dari rumah dukun tua itu. Begitu pintu tertutup, udara desa terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin berhenti bertiup dan kabut semakin pekat. Jalan pula yang biasanya terasa biasa saja, kini seakan-akan tidak berujung. Setiap pohon tampak lebih gelap, lebih tinggi, dan lebih mengawasi. Saat ia sampai di rumah, ibunya sudah tertidur. Nafasnya lemah, wajahnya pucat dan tubuhnya semakin kurus. Raka duduk di sampingnya, memandangi wajah itu lama sekali. Dalam hati ia berbisik bahwa semuanya akan segera berubah. Ia mengeluarkan batu hitam itu dan meletakkannya pelan di bawah bantal, lalu duduk di kursi kecil sambil mencoba memejamkan mata. Namun tidur tidak datang. Setiap ia mencoba memejamkan mata, ia merasa seperti tidak sendirian di dalam rumah. Kadang terdengar suara langkah kaki pelan di luar jendela. Kadang ada suara napas berat dari sudut ruangan gelap. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Lampu minyak yang menyala redup hanya memperlihatkan bayangan-bayangan panjang di dinding. Tengah malam, tiba-tiba ia mendengar seperti ada seseorang berjalan menginjak dedaunan kering di sekitar rumah. Raka bangkit dan mengintip dari jendela, tapi tidak terlihat siapapun. Hanya kabut tebal yang bergerak pelan dan bayangan pohon yang bergoyang ringan. Lalu ia mendengar sesuatu, suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Sudah siap?" Raka langsung menjauh dari jendela, jantungnya berdetak cepat. Ia yakin suara itu bukan suara manusia. Suara itu seperti datang dari balik kabut, tapi terdengar sangat dekat. Ia kembali duduk di samping ibunya. Batu hitam di bawah bantal pendingin semakin dingin. Bahkan udara sekitar terasa turun beberapa derajat. Setiap menit yang berlalu terasa seperti jam.
Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu besok malam akan menentukan segalanya. Dan ia tahu ia telah melangkah ke jalan yang tidak bisa ia putar kembali. Malam itu Raka tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk diam, memandangi lantai dan sesekali melihat bayangan bergerak di luar rumah, tanpa berani memeriksanya lebih jauh. Ia kuatkan diri dengan satu hal, harapan bahwa ibunya bisa sembuh dan hidupnya bisa berubah. Namun jauh dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu sudah mulai mendekat, sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sesuatu yang menunggu. Malam ritual akhirnya tiba. Sejak matahari terbenam, udara di desa Lembah Hitam berubah aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas menunggu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Raka merasakan hal itu sejak sore. Ia duduk di depan rumah dengan tangan dingin dan pikiran yang bercampur antara takut dan pasrah. Batu hitam yang diberikan oleh Mbah Rangga ia simpan di dalam saku, dan sepanjang hari batu itu terasa semakin berat, seakan-akan menyedot panas tubuhnya pelan-pelan. Menjelang malam, ibunya terbangun sebentar. Matanya tampak kosong namun lembut. Ia menatap Raka lama sekali, lalu berkata lirih bahwa ia merasa mimpi aneh semalam. Mimpi tentang seseorang berdiri di ujung ranjang membawa sesuatu. Raka terdiam. Ia ingin menenangkan ibunya, tapi tidak tahu harus bicara apa. Ia hanya berusaha tersenyum kecil dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal dalam hatinya sendiri, ia tidak yakin apapun akan baik-baik saja setelah malam ini. Ketika malam benar-benar turun, Raka akhirnya berangkat. Langkahnya berat, tapi ia memaksa dirinya maju. Jalan menuju rumah Mbah Rangga gelap dan sunyi. Lampu-lampu minyak di rumah warga hampir semuanya dimatikan, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi malam itu dan memilih untuk tidak ikut campur. Beberapa pintu rumah tertutup rapat, bahkan ada yang diganjal dari dalam. Desa itu seperti berubah menjadi tempat kosong yang hanya dihuni oleh bayangan. Setibanya di rumah Mbah Rangga, pintu rumah sudah terbuka. Dukun tua itu berdiri di dalam mengenakan jubah hitam lusuh dengan garis merah gelap di bagian lehernya. Tidak terlihat seperti pakaian biasa, tapi juga tidak seperti kostum ritual yang megah. Pakaian itu lebih menyerupai kain kafan yang dipotong dan dijahit seadanya, namun memiliki tanda-tanda tua yang membuat bulu kuduk berdiri. "Masuk," kata Mbah Rangga pelan. Suaranya datar namun tegas. Raka mengikuti. Di dalam rumah, lilin-lilin sudah disusun membentuk lingkaran kecil di atas lantai tanah. Aroma kemenyan pekat memenuhi udara, bercampur dengan bau dedaunan kering yang dibakar. Mbah Rangga memeriksa benda-benda ritual satu persatu. Kendi tanah liat tua, sesajen berupa buah dan bunga layu, serta tali hitam kusut yang tampaknya terbuat dari rambut manusia. Raka tidak mengenal satupun benda itu, tapi ia merasakan hawa dingin yang keluar dari masing-masingnya, seperti ada sesuatu yang bersembunyi. "Ambil batu itu," perintah Mbah Rangga. Raka mengeluarkan batu hitam dari sakunya. Batu itu kini terasa lebih dingin daripada sebelumnya, seperti potongan es yang tidak pernah mencair. Saat Raka menaruh batu itu di meja ritual, lilin-lilin di sekitarnya bergetar kecil, meskipun tidak ada angin yang lewat. "Kau sudah membawa beban yang tidak ringan," komentar Mbah Rangga sambil menatap batu itu. Raka tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah, mencoba fokus agar tidak pingsan karena tegang. Mbah Rangga kemudian mengambil sebuah kendi kecil berisi air keruh. Ia menyiramkan air itu ke tangan Raka dan mulai melafalkan mantra pelan. Suaranya serak, namun ritme mantranya tegas dan terdengar seperti bahasa kuno yang sudah lama hilang.
Mantra itu membuat udara di dalam ruangan semakin dingin, sampai-sampai napas Raka terlihat seperti uap putih. "Kau tidak boleh bicara apapun nanti," kata Mbah Rangga, tanpa berhenti melafalkan mantra. "Dan ingat baik-baik, apapun yang terjadi, jangan menoleh. Sekalipun kau mendengar suara memanggilmu, jangan menoleh." Raka mengangguk, meskipun peringatannya cukup untuk membuat lututnya melemas. Rasa takut mulai menusuk sampai ke tulang. Setelah persiapan selesai, mereka keluar rumah dan berjalan menuju hutan. Suasana desa begitu sunyi, sampai-sampai suara langkah mereka terdengar jelas memantul dari kejauhan. Bulan tertutup awan gelap, membuat hutan tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk. Semakin dalam mereka masuk, pepohonan semakin rapat dan cahaya semakin hilang. Mbah Rangga membawa obor kecil, tetapi cahaya obor itu seperti kalah oleh gelapnya hutan. Raka merasa seolah-olah hutan itu bukan hanya tempat, melainkan makhluk besar yang sedang memperhatikan langkah mereka. Sesekali ia mendengar suara ranting patah atau desahan angin yang aneh, namun tidak ada apapun yang terlihat. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di sebuah tempat terbuka kecil di tengah hutan. Tanahnya berwarna lebih gelap dari tanah di sekitar, seperti bekas terbakar atau bekas sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Di tempat itulah ritual akan dilakukan. Mbah Rangga segera menggambar simbol-simbol aneh di tanah menggunakan kapur merah. Raka melihat simbol-simbol itu bergerak pelan, seolah-olah berdenyut seperti kulit makhluk hidup. "Duduk di tengah," kata Mbah Rangga. Raka duduk dengan napas tersengal, mencoba menenangkan pikirannya yang berantakan. Angin tiba-tiba bertiup pelan, tapi bukan angin biasa. Angin ini seperti menyentuh kulitnya dengan jari-jari kering yang panjang, membuat tubuhnya merinding. Mbah Rangga mulai mengelilingi simbol-simbol itu sambil melafalkan mantra. Suaranya kini lebih keras, lebih tebal, dan terdengar seperti berasal dari dua arah sekaligus. Obor yang ia pegang bergetar kuak, nyalanya membentuk bayang-bayang yang bergerak seperti makhluk hidup di antara pepohonan. Hutan yang tadinya sunyi mendadak mengeluarkan suara-suara aneh. Ada suara gesekan yang sangat pelan, seperti kain basah diseret di atas tanah. Ada suara hembusan napas berat dari kejauhan. Bahkan ada suara yang terdengar seperti seseorang berjalan, menyeret kaki. Raka membahas celananya kuat-kuat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia ingin melarikan diri, ingin menghentikan semuanya, tapi tubuhnya tidak bergerak. Ia merasa seperti ditahan oleh udara di sekitarnya. Mbah Rangga menghentikan mantranya dan berkata, "Apapun yang terjadi setelah ini, ingat yang kubilang, jangan menoleh." Sebelum Raka sempat menjawab, Mbah Rangga menancapkan batu hitam itu di tanah di depan Raka dan melanjutkan mantra dengan suara lebih keras. Tanah bergetar pelan dan simbol-simbol merah memancarkan cahaya samar seperti darah segar. Hutan di sekeliling mereka menjadi lebih gelap, seperti ada bayangan besar yang muncul dan menutup cahaya malam. Angin kini berubah menjadi hembusan kasar, pepohonan berderak seakan-akan diterpa badai, padahal hanya area di sekitar ritual yang bergerak. Daun-daun berterbangan, tanah bergetar dan suara berat mulai terdengar. Suara itu bukan suara binatang, bukan pula suara manusia. Suara itu seperti datang dari dasar bumi, rendah dan berat, membuat dada Raka terasa sesak. Suara itu semakin lama semakin jelas, seperti langkah kaki sesuatu yang besar dan berat menyeret tanah basah. Langkah itu semakin dekat. Raka menutup matanya kuat-kuat, menundukkan kepala agar tidak perlu melihat apapun. Tapi semua indranya seperti dipaksa untuk merasakan kehadiran itu. Wangi tanah basah yang menyengat, hawa dingin yang menusuk tulang, dan tekanan udara yang membuat napas terasa sesak. Ia merasa ada sesuatu yang berada di belakangnya, sesuatu yang tinggi dan gelap dan tidak bernafas seperti manusia. Mbah Rangga terus melafalkan mantra, suaranya melengking, bergetar, dan terdengar seperti sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Namun tiba-tiba, suara mantranya terhenti. Raka mendengar napas Mbah Rangga tercekak, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak pernah seharusnya ia lihat.
Lalu terdengar suara itu berat, sangat dekat, seperti berada di tepat di belakang Raka. "Janjimu di mana?" Suara itu bergema, membuat tanah di bawah Raka bergetar. Raka menggigil. Kata janji itu menusuk telinganya. Ia tahu betul apa maksud suara itu. Ia belum memberikan syarat yang diminta dalam pesugihan, yaitu 1 nyawa. Nyawa seseorang yang dekat dengannya. Dan Raka menolak. Ia tidak sanggup mengorbankan siapapun. Mbah Rangga berteriak tiba-tiba, "Lari, kau sudah membuatnya marah." Raka ingin berangkat, tapi tubuhnya lemas. Ia seperti kehilangan tenaga. Sementara suara langkah menyerat itu semakin dekat, angin berputar kencang, simbol-simbol merah di tanah menyala terang lalu padam seketika. Obor di tangan Mbah Rangga mati bersamaan, membuat hutan tenggelam dalam gelap total. Dalam kegelapan itu, Raka merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Sentuhan itu dingin, basah, dan membuat tubuhnya langsung kaku. Ia ingin menjerit, tapi suaranya hilang, seolah ada tangan yang menahan lehernya. Kegelapan semakin menelan mereka. Hanya suara berat itu yang terdengar menggetarkan seluruh tubuh. "Janjimu di mana?" Lalu semuanya gelap. Suara hutan hilang, suara Mbah Rangga hilang, bahkan suara napas Raka sendiri tidak terdengar. Dunia seolah terhenti. Itulah momen terakhir yang Raka ingat sebelum kesadarannya pudar dan ia jatuh pingsan, tenggelam dalam kegelapan yang tidak memiliki ujung. Malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut mulai turun cepat, seolah ada sesuatu yang menekan udara di sekitar aku dan Raka. Setelah kejadian aneh di rumah Mak Tirah dan suara gamelan yang muncul entah dari mana, kami berdua sepakat untuk pergi dari desa Lembah Hitam secepat mungkin. Tapi saat kami keluar dari rumah, aku langsung sadar sesuatu yang lagi buruk sedang menunggu kami. Jalan desa yang tadi sore masih jelas, sekarang berubah gelap pekat. Tidak ada cahaya dari rumah penduduk. Semua pintu tertutup rapat, seolah mereka tahu sesuatu akan terjadi malam itu. Hanya suara angin yang terdengar, angin yang tidak wajar, seperti suara nafas seseorang yang besar dan kasar, memantul dari satu rumah ke rumah lain. Sebelum kami melangkah lebih jauh, sebuah suara berat dan parau terdengar dari kejauhan. Suara yang mirip gong dipukul sekali, pelan, tapi menggema panjang. Raka menatapku, wajahnya pucat. Suara itu sama seperti tadi malam sebelum kita lihat lingkaran tanah gosong itu, katanya dengan suara gemetar. Aku mengangguk tapi tidak menjawab. Karena dalam hati aku tahu itu bukan sekedar suara gong. Itu adalah tanda bahwa sesuatu telah dibangunkan. Kami berjalan cepat menuju arah di mana mobil disimpan, tapi kabut semakin tebal. Lampu senter yang Raka pegang hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sesekali, aku merasakan seperti ada yang mengikutiku dari belakang, tapi setiap kali aku menoleh, yang terlihat hanya kabut tebal bergulung-gulung seperti asap kemenyan. Lalu langkah kaki terdengar, pelan, teratur, seolah ada seseorang berjalan dengan kaki yang diseret. Kami berhenti. Langkah itu juga berhenti. Aku menelan ludah. Raka menggenggam tanganku dengan erat. Kami mulai bergerak lagi, lebih cepat dari tadi, tapi suara langkah itu kembali mengikuti. Semakin dekat, semakin jelas, dan kini terdengar seperti lebih dari satu orang. Kami memutuskan berlari. Tapi suara itu juga ikut berlari. Rasanya seperti puluhan kaki seret mengikuti dari belakang, tapi tidak ada satupun bayangan manusia yang terlihat. Sampai akhirnya, kami melihat mobil dari kejauhan. Raka langsung membuka kunci mobil dengan remote, tapi lampu mobil tidak menyala. Remote-nya seakan tidak berfungsi. Dia tekan lagi dan lagi, tapi tetap tidak ada respons. "Tidak mungkin," seru Raka, hampir menangis. Aku mencoba membantunya, tapi sebelum kami sempat mendekat ke mobil, sebuah suara seperti tulang retak terdengar jelas dari arah belakang. Kami serentak menoleh. Kabut di belakang kami bergerak. Kabut itu berputar cepat seperti ditiup angin kencang, lalu perlahan-lahan membentuk siluet sosok manusia. Tidak hanya satu, ada 5. Tidak,
lebih dari 7. Mereka berdiri diam, tubuhnya condong ke depan seperti orang yang sudah lama tidak merasakan kehidupan. Wajah mereka tidak jelas, tapi aku bisa melihat mata mereka. Kosong, hitam, seperti lubang yang dapat menelan cahaya apapun. Di tengah mereka, muncul satu sosok yang lebih tinggi. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kurus, seolah hanya dibalut kulit. Tapi yang paling merugikan adalah tangannya, panjang dan bengkok seperti ranting kering, dengan kuku yang sangat hitam, panjang, dan tajam. Raka langsung berbisik lirih, "Itu arwah penjemput." Begitu nama itu disebut, sosok tinggi itu mengeluarkan suara seperti nafas berat yang dipaksa keluar dari rongga dada kosong. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Tanah di sekitar kami seperti bergetar pelan. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya seperti membuat udara sekitar membeku. Aku merasa paru-paruku sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang memegang leherku. "Tunggu, jangan bergerak," bisikku ke Raka. Tapi terlambat. Ketika Raka melangkah satu langkah mundur, seluruh sosok arwah itu seperti tersentak dan kepala mereka menoleh ke arah kami bersamaan, cepat dan patah seperti boneka rusak. Aku tidak bisa menahan teriakan. Tanpa memikirkan apapun, aku menarik tangan Raka dan berlari sekuat tenaga. Kami berlari melewati kabut, melewati rumah-rumah desa yang kini seperti bayangan hitam tak bernyawa. Suara langkah seret dari arwah-arwah itu berubah menjadi suara lari cepat, seperti kuku mereka mengguras tanah. Rasanya mereka sangat dekat. Raka berteriak kesakitan. Aku menoleh dan melihat lengannya tercakar sesuatu yang tidak terlihat. Ada 5 garis panjang dalam, berdarah segar. Aku mencoba membantunya tetap berlari, tapi dia mulai limbung. Kita harus keluar dari desa ini," serunya dengan mata yang penuh ketakutan. Tapi ketika kami hampir mencapai jalan besar, tanah di depan kami tiba-tiba berubah hitam, seperti tanah hangus yang kulihat di dekat hutan waktu itu. Aroma belerang menusuk hidung. Dari tanah itu, asap tipis keluar. Arwah-arwah itu berhenti, berdiri mengitari kami, tapi sosok arwah penjemput terus melangkah mendekat. Raka terdorong mundur oleh angin kuat yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Tubuhnya terlempar ke samping dan menabrak batang pohon. Aku menjerit memanggil namanya, tapi dia tidak bangun. Arwah penjemput sekarang berdiri tepat di depanku, jaraknya hanya sekitar 2 meter. Aku tidak berani bergerak. Nafasku tercekak. Tangannya yang panjang terulur berlahan ke arahku, seolah ingin meraih wajahku. Tapi tepat saat jaraknya tinggal sehelai rambut, suara adzan terdengar dari kejauhan. Sangat jauh, tapi cukup jelas memecah keheningan malam. Seolah ada yang menghentikan waktu. Arwah penjemput berhenti, tangannya mengendur. Kepala sosok itu menoleh sedikit, seolah mendengar sesuatu yang mengganggunya. Suara adzan itu terus terdengar, semakin jelas, semakin kuat, dan semakin mendekat. Arwah-arwah yang lain mulai bergerak gelisah, seperti asap yang terkena angin. Tubuh mereka bergetar, lalu satu persatu menghilang, larut dalam kabut. Sementara arwah penjemput memandangku dengan mata hitam kosong itu. Perlahan, tubuhnya memudar. Rambutnya hilang terlebih dahulu, lalu wajahnya, lalu tangannya yang tadi hampir menyentuhku, sampai akhirnya tubuhnya hilang sepenuhnya, meninggalkan udara dingin dan kabut yang perlahan menipis. Aku jatuh terduduk di tanah, menangis tanpa suara. "Raka," aku bergegas ke arah di mana dia jatuh. Tubuhnya terletak lemah, tapi dia masih bernafas. Aku menepuk pipinya pelan, memanggil namanya. Setelah beberapa detik, dia membuka mata. "Aku masih hidup," katanya pelan. Aku mengangguk, menahan isak. "Kita harus pergi sekarang." Kami berdua berjalan tertatih-tatih keluar dari desa itu. Entah bagaimana, tanpa kami sadari, posisi kami sudah berada di tepi jalan raya tempat mobil pertama kali berhenti. Tanpa memikirkan apapun, kami berlari menuju mobil. Raka mencoba menyalakan mesin dan kali ini, mobil langsung hidup. Tanpa menoleh ke belakang, kami meninggalkan desa lembah hitam. Di kaca spion, aku melihat kabut tebal itu menutup perlahan, seolah menelan jalan masuk ke desa tersebut. Dan beberapa detik kemudian, desa itu menghilang. Tidak ada apa-apa selain pepohonan gelap yang menjulang tinggi. Sesampainya di kota,
kami berdua memutuskan untuk tidak pernah kembali. Namun malam itu, saat aku sedang mencoba tidur, aku mendengar sesuatu dari luar jendela. Suara nafas berat, pelan, kasar, sama seperti malam di desa itu. Dan di kaca jendela yang berkabut, ada bekas 5 garis mancang, seperti bekas cakaran. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar. Cerita berakhir di sini. Namun aku tahu, arwah penjemput belum selesai. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.